menyelesaikan sesuatu dengan dendam tuh tidak akan berujung baik gitu ya. Jadi kejahatan yang dibalas dengan kejahatan tuh nggak akan jadi positif gitu. Oke. Kalau buat aku, Kitab Si Jin dan Ilin ini tidak cuma horor aja, tapi yang menjadi motor dari horor ini adalah dramanya yang sangat kuat. Gitu. Jadi aku rasa nanti penonton di bioskop akan sangat emosinya tuh akan sangat dibawa naik turun gitu. Jadi kayak dibimbing dulu nih dengan dramanya, baru nanti akan ke horor yang sangat intens. Terus juga santetnya menurut aku beda dari santet-santet yang lain. Ini agak sedikit di luar nalar gitu. Aku juga pas baca skenario, emang bisa ya terjadi seperti ini? Eksekusinya seperti apa gitu. Jadi santetnya bukan cuma yang kayak misalnya muntah darah atau apa. Ini lumayan agak melibatkan binatang-binatang yang agak kurang masuk konsep logika ya. Mungkin karena sutradaranya juga, aku juga baru pertama kali sama Bu Adra, kaget juga karena sering tiba-tiba dikasih adegan yang beda di skrip. Iya. Dan Bu Adra itu orang yang sangat merangkul ya, baik banget. Kalau kita lagi capek, udah istirahat aja dulu, makan dulu, minum dulu, baiklah. Masnya tahu kah Kitab Si Jin dan Ilin itu? Nggak tahu. Sama kita juga awalnya Kami pun tadinya para cast itu pas kita baru mulai reading itu baru dijelaskan lah Kitab Si Jin dan Ilin ini, dan kebetulan ada Abuya itu diperankan sama Mas David Halik, dan dia tuh paham tentang itu dan kita dijelaskan baru oh gitu ya. Terus dari kemarin juga banyak banget orang yang kayak apa sih Kitab Si Jin dan Ilin itu? Ternyata memang belum terlalu banyak yang mengerti ya gitu, yang tahu lah gitu. Kitab Si Jin dan Ilin ini adalah kitab yang mencatatkan amal baik itu ada di Kitab Ilin dan amal buruk ada di Kitab Si Jin gitu. Iya, jadi juga pas aku tahu juga, wow ini informasi yang dikemas sebagai film, orang jadi tahu kan informasi ini yang tadinya nggak tahu Kitab Si Jin dan Ilin itu apa, sekarang mudah-mudahan dengan film ini informasi itu jadi lebih sampai ke banyak orang. Tapi ini dalam Muslim kan atau dalam apa sih? Iya, dalam Al-Quran. Kami pun nggak apa-apa, selalu ada hal baru yang harus dipelajari, tidak masalah. Mungkin yang fun fact-nya adalah darah itu manis. Karena kan kelihatannya kayaknya serem gitu ya, jadi kalau kita pas adegan-adegan berdarah-darah itu ya rasanya manis gitu. Jadi seru-seru aja. Terus teknisnya sih paling yang sangat challenging, tapi itu juga sudah sangat dipikirkan keamanannya. Apa lagi ya? Yang mungkin fun fact kita di lapangan. Kalau yang di film Si Jin ini udah liat trailernya kayak ada tulang-tulang apa segala macem. Tulang itu rasanya manis juga karena itu dari coklat putih. Dicoba, sempat nyoba. Jadi menyenangkan gitu loh, yang terlihat di kamera itu tidak semenakutkan ketika kita eksekusi. Sangat menyenangkan, syutingnya banyak trik-trik yang aku juga agak amazed gitu pas di lokasi. Oh wow, gitu. Horor. Apa capeknya apa? Tergantung horornya sih sebenarnya. Kalau di sini kan aku horornya yang kayak teriak-teriak, darah-darahan, pokoknya intens banget lah adegannya. Jadi kita harus kayak energi kita harus dijaga banget karena adegan aku tuh banyak banget yang gitu sih. Kalau drama kan oke, nangis juga mungkin ada triknya lah, mungkin bisa simpan emosi dari 15 menit. Kalau horor ini harus langsung gitu, jadi dari mungkin awalnya seneng tiba-tiba teriak gitu sih. Iya, jadi wah gitu kayak lebih susah horor sih kalau menurut aku. Ada titik sulitnya masing-masing ya menurut aku, karena menurut aku drama juga sulit karena itu lebih ke emosional ya, emosional yang nggak bisa dikamuflase gitu ya, nggak bisa dipura-purain. Karena kan at least misalnya kalau
apa namanya, horor juga susah gitu, tapi menurut aku lebih fisik ya, lebih ke daya tahan tubuh kita, kayak capeknya itu ya. Tapi jadi sama-sama ada titik sulitnya, tapi mungkin kalau misalnya kita adegan ngejedotin kepala gitu, itu bisa dikamuflase kan, bisa di seolah-olah gitu. Tapi kan kalau drama emang harus pure gitu, harus benar-benar tulus gitu, harus benar-benar digunakan emosionalnya secara titik yang pas. Tapi kalau drama mungkin tidak ada tuh kan teriak-teriak tiap saat, jedot-jedotin kepala, jatuh di sling gitu kan, mungkin nggak. Secara teknis tuh horor jauh lebih challenging. Mungkin horor sama action ya, itu mungkin iya sih, itu capeknya sih bener-bener lebih ke fisik mungkin ya. Kalau pas aku syuting kemarin, dan itu hari pertama, jadi ada adegan kan hari pertama aku syuting, aku langsung ketemu dengan dukun. Jadi dia ngasih lihat lah ritualnya seperti apa. Di setnya itu ada kayak nampan, ada jarumnya gitu. Aku nggak tahu kalau itu sudah di setting gitu ya. Tiba-tiba dia gerak sendiri. Oh, ternyata ada magnetnya. Jadi kayak, main agak kaget juga tuh dia muter sendiri. Oh gitu, berarti, iya. Berarti itu nggak sempat rehearsal sebelumnya terus langsung. Justru itu pas rehearsal gitu. Jadi pas rehearsal dulu, dia gerak sendiri gitu, kayak ada mesinnya gitu. Oke. Kayak gitu-gitu ya sih, lucu. Itu sih ada adegan aku yang ngejedotin kepala itu. Aku ngejedotin kepalanya tuh sebenarnya ada styrofoamnya. Cuman karena kekencengan jadi agak pusing, dan adegannya juga tuh kayak tak gitu lah pokoknya. Soalnya nggak tahu sih ini spoiler apa enggak ya. Ya gitu lah pokoknya, nanti nontonnya. Tapi ada di trailer kan, aku juga lumayan amazed tuh sama adegan kamu yang ada bingkai fotonya tuh lumayan. Iya, di trailer kan itu lumayan kayak secara teknis, aku kan nggak ada di lokasi, jadi aku penasaran itu adegan itu akan seperti apa. Ada adegan yang jedot-jedotin kepala itu lumayan berkali-kali sih, karena teknisnya darahnya itu turun terus ke kamera, kena terus ke kamera. Jadi aduh nih darahnya ke kamera lagi ya, aduh ke kamera lagi ya, gitu-gitu terus. Jadi harus dikontrol juga darahnya. Padahal kan nggak mungkin bisa Iya. nyuruh darah. Iya lagi, itu sih, itu bener challenging-nya gitu sih, ketika udah action terus mungkin secara teknisnya itu kayak mungkin darahnya kurang natural keluarnya gitu. Gitu-gitunya sih kan kita harus agak berkali-kali. Kan dari riset lagi kan, dilap lagi, semua lagi gitu. Dean tuh orangnya tuh usil, nakal, susah dibilangin, pokoknya bocah-bocah tengil gitu lah. Itu sih yang bikin aku nggak suka, dia tuh susah dibilangin. Aku kan orangnya kayak nggak terlalu percaya sama hal-hal mistis-mistis gitu, tapi dia tuh kayak bener-bener terobsesi banget sama dunia-dunia mistis. Jadi aku kayak, apaan sih Dean, nggak jelas banget. Gitu sih paling. Tapi dia kalau di lokasi syuting tengil gitu nggak? Enggak, dia sebenarnya sangat chill, sangat anteng. Soalnya kita kan pas lagi syuting kan lagi puasa kan, wah dia sangat menjaga untuk tetap full, dia keren banget. Lemes-lemes juga tetap aja di pojokan gitu, menyimpan cadangan energi. Kalau aku, Yuli itu yang aku suka, dia sangat mencintai orang tuanya. Yang aku nggak suka banyak. Tapi sebenarnya Yuli itu nggak bisa dibilang karakter yang jahat juga sih menurut aku, karena dia juga ada alasannya kenapa dia menjadi sosok seperti itu gitu. Dia tuh tulus tadinya orangnya, terus menerima gitu loh apa sudah perlakukan yang diperlakukan ke dia gitu. Tapi sampai akhirnya menurut dia ini sudah sangat kelewatan. Akhirnya dia mencoba untuk mencari keadilan buat diri dia sendiri. Ya karena menurut aku dendam tuh film ini juga jadi reminder juga ya gitu. Menyelesaikan sesuatu dengan dendam tuh tidak akan berujung baik gitu ya. Jadi kejahatan yang dibalas dengan kejahatan tuh nggak akan jadi positif gitu. Nggak ada nggak sih manusia terlahir sudah ditakdirkan Anda jahat gitu kan, pasti kan ada background di balik itu semua gitu. Terlihat gampang, ternyata eksekusinya susah juga. Malah justru kebalikannya kali ya. Karena adegan itu yang aku ada di trailer juga ada, yang aku lagi baca mantra, aku dikafanin itu, aku tadi sempat mikir kayak ini gimana ya caranya kamera itu masuk ke dalam gitu. Akhirnya
sudah dijelaskan akan kita set segala macam dan bentuknya persis seperti liang lahat. Aku juga kayak amazed banget itu, lengket-lengketnya apanya semuanya persis. Dan itu kayak ini sih real ya, ini sih menurut aku emang aku dikasih gambaran masa depanku ya. Simulasi bener, tutorial. Ini sih real ya, terlalu real. Itu deg-degan banget sih. Itu aku aja itu lumayan salah satu scene yang lumayan aku sangat note gitu, kayak kalau ini diambilnya di tanggal berapa ya gitu. Jadi aku sangat menantikan hari itu karena harus mempersiapkan diri gitu loh, walaupun mungkin adegannya nggak panjang tapi sangat memorable sih buat aku. Rasa nggak nyamannya itu, nggak berdaya, minta minum aja harus minta tolong, ada nyamuk, ada semut nggak bisa ini sendiri, itu nggak enak banget sih. Iya benar-benar ditali dan sampai aku pun ditutup hidungnya. Jadi ketika mau montek harus tarik nafas panjang dulu untuk baca mantra. Dan itu lumayan beberapa kali karena emang ya nafasnya habis ya. Oh ini sih, aku sih sangat merinding. Jadi ada adegan kan aku, di trailer ada kan yang aku sama Bu Ambar yang sudah sama Ibu Jenar, tapi Ibu Jenarnya sudah terbujur kaku itu. Sebenarnya itu prostetik. Wah itu aku merinding sih. Karena mirip banget, bener-bener kayak Ibu Ambar. Bener-bener bagus banget ininya, bentuknya. Bagus banget. Jadi kayak, dan tiap orang yang kesitu juga kayak jadinya energinya juga nggak enak. Ibu Ambarnya juga, jadi aku ada adegan sama Ibu Ambarnya sama prostetiknya juga. Jadi ketika Ibu Ambarnya ada di set itu pun dia ngerasa nggak nyaman banget, dia bilang. Terus ibu tuh kayak ngerasa sempet kayak ketetesan air gitu. Bu jangan dikasih air dong, ya nggak ada yang ngasih air. Iya, itu cukup mengerikan sih. Hai teman-teman, jangan lupa untuk nonton film Kitab Si Jin dan Lilin tanggal 17 Juli 2025 di bioskop.